Halo halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kelihatannya, puasa sudah akan segera berakhir ini karena, tanda-tandanya bahwa kemungkinan besar hari raya Idul Fitri tahun 2024 atau 1 Syawal 1445 Hijriah itu akan sama ya, jadi merayakannya bersama-sama. Oke, kapan pun Anda merayakannya hari, raya Idul Fitri, tentu saja kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Tapi seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk lagi memperbincangkan perkembangan, politik di dalam negeri dan ini masih ada kaitannya dengan kesaksian para menteri, ini 4 orang menteri yang dipanggil ke Mahkamah Konstitusi. Anda tentu masih ingat perbincangan sebelumnya, saya memperbincangkan apakah Ibu Sri Mulyani itu berbohong begitu dalam penjelasannya. Tapi kita coba akan dalami sekali ini, saya ngajak lagi Anda ngobrol bersama dengan, Antony Budiawan, ini adalah Managing Director dari PEPS, itu, dari 4 orang menteri ini sebenarnya siapa sebenarnya yang ngomongnya jujur, siapa yang, berbohong, siapa ngeles, atau siapa yang nutup-nutupin lah gitu. Nah, kita dalami soal itu. Halo Mas Antony. Halo, selamat siang Mas Hersuk. Yes. Jadi oke kita dalami ya obrolan kita kemarin ya, kalau soal kemarin orang tentu fokusnya pada Ibu Sri Mulyani karena, sebenarnya kalau dari 4 orang menteri kemarin kita bisa petakan 2 orang itu jelas, dia akan, melindungi Pak Jokowi dalam hal ini Menko PMK dan Menko Perekonomian. Kalau Menko Perekonomian malah terlibat dalam soal itu kan kalau Ibu Sri Mulyani mestinya kita berharap itu ada semacam kejernihan untuk menjelaskan pada publik seperti apa. Sementara Ibu Risma harusnya pernyataan kemarin lebih tajam, tapi saya kira bukan salah Ibu Risma. Tentu nggak etis kalau Ibu Risma langsung belak-belakan menyerang Pak Jokowi, membeberkan data-data itu. Jadi dia menjawab sebatas pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi sikap Ibu Risma setidaknya bisa kita tonton sebelumnya ketika dalam rapat kerja dengan DPR ya, Mas Antony sebenarnya di situ lebih gamblang beliau menjelaskan. Oke, Ya, mari kita dalami lagi karena Mas Antony kan dalam beberapa hari ini masih penasaran kelihatannya mendalami Eee, kesaksian para menteri di, Mahkamah Konstitusi. ya masih berlanjut terus Mhm, karena masih banyak itu iya, karena kita harus perhatikan iya, apa yang ditanya oleh hakim, apa jawabannya dan sebagainya. mhm, Kalau presentasinya sih ya datar saja ya mhm, bahwa semuanya sudah tahu ini begini. Tapi yang menarik adalah sewaktu memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan hakim. iya, Ada misalnya ada yang saya catat adalah ada dua pertanyaan hakim, yang satu adalah salah dijawab, mhm, mungkin adalah sengaja oleh Sri Mulyani, dan satu lagi tidak dijawab sama sekali, gitu kan? Nah, kenapa tidak dijawab sama sekali? Kenapa harus menghindar? Yaitu pertanyaannya adalah apakah pertama eh, bahwa kapan BLT El Nino mhm, yang rencananya mau diperpanjang dari Januari sampai Juni. iya, Lalu Sri Mulyani mengatakan itu adalah 6 November. Ya, sebetulnya atas desakan eh, dari ketua hakim kalau nggak salah ya, iya, 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 dari ketua Mahkamah Pak Konstitusi Suhartoyo, ya, Soehartojo kalau nggak mhm, salah. Dia tanya apakah itu 6 November, langsung dijawab ya. Karena apa? Nyarinya lama sekali gitu. mhm, 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 Masa suatu tidak mungkin lah nyari begitu lama. mhm, Sehingga dijawab iya gitu. Padahal adalah keputusan untuk BLT El Nino, perpanjangan BLT Nino di tahun 2024, karena ada dua perpanjangan. Yang pertama adalah di 2023, yaitu dari eh, November dan Desember gitu. mhm, Dan itu diputus demikian rupa aja, tidak di dalam rapat kabinet November gitu. iya, Itu hanya ini aja, di luar dari itu. Nah, yang ini adalah 9 November, tapi itu dijawab 6 November. Kenapa? Sorry, 9 Januari 2024 gitu. iya, Nah, kenapa tidak diungkapkan 9 Januari 2024? Karena jelas semua isian dari DIPA, ya DIPA itu daftar isian mhm, untuk anggaran gitu. mhm, Dan semuanya itu udah selesai gitu. Kalau iya, diputuskan iya, iya, mhm, tiba-tiba, mhm. maka akan terlihat sekali bahwa ini adalah di luar budget gitu, di luar Atau anggaran. APBNP ya harusnya ya itu maksudnya, Harusnya melalui APBNP kalau mhm, seandainya mau begitu. Itu adalah tata kelola APBN yang sesuai dengan mhm, konstitusi. Jadi iya, itu pertama. mhm, Yang kedua adalah ini menarik bahwa Hakim Konstitusi Daniel Yusmik itu bertanya mhm, mengenai Perpres. Perpres itu adalah rincian dari anggaran biaya, anggaran APBN, ya, rincian dari APBN
dituangkan di dalam Perpres nomor 76 tahun 2023. Lalu hakim bertanya, kapan itu ditetapkannya Perpres itu gitu. Nah, sebelumnya dalam satu slide presentasi Sri Mulyani sudah jelas bahwa itu ditetapkan 28 November 2023 gitu. Ya. Setelah ratas. Nah, hakim bertanya apakah setelah ratas atau sebelum ratas gitu. Dia nanti nyari dulu. Begitu ya, lama sama sekali. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa dia bilang, yang mulia Pak Hakim, bahwa ini tidak ada hubungannya antara penentuan Perpres dengan rapat gitu. Karena ini banyak alasan yang dihitungkan. Tetapi sebetulnya yang ditanyakan adalah sangat substantif dan harusnya dijawab gitu. Tapi menyesal sekali bahwa hakim juga tidak mendalami lagi. Kenapa secara substantif itu sangat penting? Karena harus dilihat apakah Perpres ini menginduk kepada Undang-Undang nomor 19 2023, Undang-Undang APBN itu tentang 2024 yang ditetapkan 16 Oktober. Atau dia menginduk kepada dengan perubahan yang ada di ratas. Yaitu dengan ada perpanjangan, ya, keputusan perpanjangan bantuan sosial dari Desember sebetulnya 2023 sampai dengan 2024, Juni 2024. Nah, ini tidak dijawab. Karena itu pertanyaan yang sangat penting. Jadi kita tahu kalau seandainya dia menginduk kepada ratas, berarti ini menyalahi Undang-Undang APBN. Ya. Dia harusnya menginduk kepada Undang-Undang APBN yang sudah ditetapkan DPR. Itu satu catatannya. Nah, terus yang kemudian adalah beberapa pernyataan-pernyataan dari Sri Mulyani, ya khususnya kalau kita lihat ini yang banyak mengenai regulasi kan ada di Kementerian Keuangan gitu ya. Misalkan automatic adjustment. Nah, ini kan banyak pertanyaan mengenai automatic adjustment itu. Yaitu ini jawaban yang menurut saya adalah sangat sangat membahayakan ya bagi APBN ini. Membahayakan dalam arti apakah ini benar atau tidak benar gitu. Pernyataan dari Sri Mulyani. Pertama adalah Sri Mulyani mengatakan automatic adjustment adalah sudah sesuai undang-undang. Nah, ini yang tentu saja bahwa ini bisa lihat. Kalau menurut saya ini terkesan bahwa membenarkan saja gitu. Karena dia cuma mengacu kepada pasal 28 ayat 1 huruf E. Di mana dia bilang bahwa ini pemerintah dapat menyesuaikan belanja negara. Tetapi Sri Mulyani sepertinya sengaja mengabaikan kondisi pada pasal itu, yaitu dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, itu sebenarnya diabaikan. Itu pertama. Jadi sebetulnya ini adalah automatic adjustment kalau mengacu pasal itu adalah tidak benar gitu. Nah, yang kedua, ini yang sangat fatal menurut saya. Ditanyakan apakah kalau nggak salah Hakim Guntur Hamzah bertanya apakah automatic adjustment ini juga digunakan untuk bansos. Sri Mulyani mengatakan begitu bla bla bla. Secara tegas saya katakan bahwa ini tidak untuk bansos katanya. Tetapi beberapa pernyataan dari Erlangga pada awal Februari dia mengaku bahwa ya automatic adjustment memang digunakan untuk bansos gitu. Ya. Wah, ini bahaya sekali kalau kita lihat ada beberapa komentar yang bertentangan dan apalagi bertentangannya itu di pengadilan gitu. Nah, ini. Terus yang ketiga terkait dengan apakah bisa dilakukan atau sering dilakukan pada awal tahun automatic adjustment-nya. Nah, Sri Mulyani mengatakan ya sudah beberapa kali, tetapi kan kalau kita lihat dalam kalau nggak salah Hakim Saldi Isra juga mengatakan ya normalnya kan dalam tahun berjalan itu kan disesuaikan melihat dari kondisi apa gitu. Karena apa? Karena kan
di dalam awal tahun kan semuanya sudah ada anggarannya gitu kan ya. Ya. Nah, sehingga pada saat itu kenapa harus dilakukan automatic adjustment? Nah, di sini tentu saja sulit mengatakan bahwa ini benar atau tidak benar, tetapi saya berkeyakinan automatic adjustment yang dilakukan itu tidak benar dan melanggar undang-undang. Karena apa? Karena ini membuktikan bahwa automatic adjustment dilakukan pada awal tahun untuk membiayai mata anggaran yang tidak ada di APBN pada Januari dan Februari ini gitu kan, sehingga harus diambil dulu dari yang lainnya. Nah, itu mengenai automatic adjustment. Ya. Oke, itu tadi catatan-catatan Anda tentang Ibu Sri Mulyani ya. Ya. Oke, jadi kalau Anda simpulkan dari berbagai pernyataan Ibu Sri Mulyani itu sungguh apa yang terjadi? Apakah Ibu Sri Mulyani itu terkesan ingin melindungi Pak Jokowi karena kan tuduhan yang didalilkan oleh 01 maupun 03 itu bahwa Pak Jokowi menggunakan bansos untuk kampanye untuk memenangkan paslon 02 khususnya Gibran gitu. Ya, menurut saya Sri Mulyani juga ikut bertanggung jawab atas penyimpangan APBN. Jadi artinya bahwa mau tidak mau bahwa ini harus memberikan satu pembenaran bahwa ini sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang. Untuk itu dia juga menutupi. Dan sebetulnya ada lagi yang dikatakan bahwa anggarannya dari mana kalau itu presiden yang membagikan. Kan itu ada beberapa anggaran disebut itu sudah ada semuanya. Lalu kenapa presiden yang membagikan? Ya, berikut sebetulnya juga beberapa menteri, Erlangga juga ditanyakan dari mana itu dananya gitu, anggarannya gitu. Nah, di situ kan Erlangga mengatakan kalau nggak salah ini ada dari dana operasional presiden. Ya. Lalu kemudian Sri Mulyani juga menceritakan bahwa dana operasional presiden itu salah satunya ada di anggaran bendahara umum negara yang masuk kategori belanja lain-lain. Belanja lain-lain tetapi itu sangat besar sekali, yaitu 387 triliun gitu. Tetapi kalau kita detailkan lagi, apa itu dana operasional presiden? Dana operasional presiden atau dana kemasyarakatan presiden itu tidak mencakup membagi-bagi bantuan sosial. Ya, ada dua anggaran dipegang oleh presiden ya. Satu dana operasional presiden yang itu di Kementerian Keuangan ya, artinya pengguna kuasa anggarannya di istana. Tapi kemudian ada dana kemasyarakatan itu yang dikelola oleh Menteri Sekretaris Negara ya. Iya, jadi di situ ada dua hal, yaitu yang pertama adalah ada di Mensesnek ya, Sekretariat Negara, dan ada beberapa yang dibolehkan dari di Kementerian Keuangan. Dan inilah bahwa rancunya, dan menurut saya ini di Kementerian Keuangan itu yang tadi saya katakan bendahara umum negara gitu, yang dimasukkan kepada transaksi yang belanjanya lain-lain. Nah, ini kita pertanyakan sebetulnya berapa belanja yang untuk dana operasional itu. Belanja lain-lain definisinya adalah tidak masuk dalam definisi di APBN. Tidak ada. Definisi belanja di definisi APBN itu harus dirinci menjadi jenis belanja. Jenis belanjanya adalah apakah itu belanja pegawai, apakah itu belanja barang, apakah itu belanja modal, dan belanja sosial, bantuan sosial. Jadi tidak ada belanja lain-lain gitu. Nah, ini dikumpulkan. Jadi jangan-jangan apakah ini dana taktis gitu kan? Semua dikumpulkan itu masuk ke sana, lalu kemudian tinggal siapapun yang memerlukan itu bisa mengambil dana dari situ. Dan ini adalah terkait juga dengan bantuan sosial dari presiden, yaitu sewaktu misalnya Menko Erlangga membagikan bantuan sosial, dari mana dana itu gitu. Nah, kita lihat bahwa beberapa menurut pengakuan dari kesaksian dari Menko PMK Muhadjir, dia mengatakan bahwa pada saat itu ada surat dari Bappenas, Badan Pangan Nasional, kepada kementerian
Nah, saya nggak tahu kementeriannya apa, tidak dijelaskan, tapi kalau nggak salah Kementerian Perekonomian, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan gitu, antara lain gitu, untuk mengambil atau menyediakan dana untuk bantuan sosial yang menurut arahan Presiden. Nah, kemudian itu supaya bisa diberikan kepada Bulog. Nah, Bulog sebagai penyalur, katanya bukan begitu. Nah, ini adalah satu juga yang terindikasi juga ini melanggar juga gitu dari tata kelola dari bantuan sosial itu. Pertama adalah Bappenas. Apa nomenklatur dari wewenang dari Bappenas bisa menginstruksikan Bulog kan gitu. Iya. Bulog itu adalah BUMN kan gitu kan. Kenapa bisa diinstruksikan? Benar bahwa dia untuk stabilisasi harga, tetapi stabilisasi harga Bulog itu adalah untuk membantu petani. Begitu petani harganya turun untuk harga gabah, maka Bulog bisa membeli dengan harga yang terendah yang ditentukan oleh pemerintah gitu. Nah, itu adalah untuk membantu petani gitu. Atau yang kedua operasi pasar, tetapi bukan bantuan gitu. Nah, terus yang kedua adalah bagaimana Bappenas bisa minta dana dari kementerian. Itu apa yang diminta itu dana dari siapa gitu? Apakah dana yang tadi dari Bendahara Umum Negara di Kementerian Keuangan gitu. Lalu dari situ dialokasikan. Nah, kalau dialokasikan, jadi ini kita mendorong juga kepada DPR untuk memeriksa belanja lain-lain 387 triliun itu perinciannya ada apa tidak gitu. Kalau tidak ada perinciannya, ini berarti juga sebetulnya melanggar dari konstitusi dan melanggar dari Undang-Undang Keuangan Negara yang mengatakan APBN itu harus dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja gitu. Jadi tidak bisa didiamkan belanja lain-lain. Ini melanggar. Oke, jadi kalau kita lihat kemarin, oke itu memang kemarin sebenarnya fokusnya di Ibu Sri Mulyani. Tapi kalau seperti apa catatan Anda terhadap Pak Muhadjir, kemudian juga Pak Erlangga, dan nanti juga kita bahas soal Ibu Sri Mulyani, Ibu Risma. Ya, kalau Pak Muhadjir kan kita lihat bahwa dia menceritakan sesuatu yang di luar koordinasi. Itu datar-datar saja lah. Tetapi begitu secara anggaran dia tidak bisa jawab juga. Anggaran dari mana? Begini. Karena apa? Karena setiap kementerian, bukan setiap kementerian, kementerian Menko dari PMK dan Menko Perekonomian Erlangga itu tidak ada dana bantuan sosial. Iya, karena mereka non portofolio ya kementerian ini non ya. portofolio tidak ada bantuan sosial. Nah, itu dia. Jadi kalau dia membagi-bagikan itu, dia itu dari mana? Kalau PMK Muhadjir itu kan tidak membagikan gitu. Dia koordinasi. Tapi waktu ditanya siapa yang anggaran dari mana diambil, dia tidak bisa jawab gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan bahwa tetapi dia mencoba menjelaskan bahkan diintervensi sama hakim, udah jangan berpendapat bahwa ini tidak ada dampaknya terhadap elektoral gitu kan. Itu urusan kami kan. Dia coba meyakinkan ini tidak ada, ini tidak ada. Nah, itu dia melindungi Pak Jokowi ya di situ ya kategorinya. Kelihatan sekali bahwa ini adalah melindungi. Jadi dengan itu kita lihat bahwa memang secara keseluruhan ini adalah untuk melindungi Jokowi bahwa ini tidak ada kesalahan apapun, terutama dari sudut pandang Menko PMK. Silakan. Tapi tadi yang soal Pak Muhadjir tadi kan berarti kesaksiannya yang bagian akhir itu tidak dianggap tidak dinilai oleh menteri oleh hakim ya, karena dia bisa diabaikan begitulah ya. Oke. Iya, dia diminta untuk diabaikan, diminta untuk menarik lagi gitu. Jangan jadi Anda itu jangan berpendapat gitu. Yes, oke. Terus yang Pak Erlangga. Nah, sekarang mengenai Erlangga. Nah, Erlangga juga kalau kita lihat itu adalah suatu kesaksian yang sangat datar sekali, malah mengkomparasi
bahwa di Malaysia diberikan bantuan sosial, di Amerika dan sebagainya. Apa dia tahu secara detail pembagian sosial itu apa? Apakah memang terkait El Nino atau tidak gitu? Karena apa? Karena di Amerika ya banyak gitu bantuan-bantuan sosial itu, tetapi tidak spesifik seperti yang sekarang bantuan sosial beras secara langsung dan sebagainya gitu. Itu tidak ada. Budi mereka itu sudah tertata rapi gitu. Jadi dia punya kesaksian itu adalah untuk pembenaran saja, tetapi yang tidak dijawab adalah yang tidak terjawab di dalam presentasinya adalah bahwa bantuan sosial ini yang direncanakan yang diputuskan dalam 6 November ini adalah legitimate atau tidak. Bahwa yang lain itu negara-negara lain memberikan bantuan sosial ya silakan saja selama di dalam peraturan perundang-undangan. Di kita pertanyaannya adalah bahwa bantuan sosial ini sesuai peraturan perundang-undangan apa tidak kan gitu kan? Ya, ya. Nah, saya masuk kepada di sini bahwa mereka bilang bahwa ini risiko dari El Nino. Tetapi APBN 2024 sudah mengatakan tidak ada risiko El Nino terhadap dampak sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu, BLT El Nino di 2024 sudah dihapus, dihentikan. Yang di Kementerian Sosial itu, makanya anggaran Kementerian Sosial itu turun gitu menurut pengakuan Risma, dan ini sangat penting pengakuan Risma ini. Nah, jadi di situ sudah turun. Jadi tidak ada, dan kalau kita lihat APBN, undang-undang APBN tidak ada satu kata pun yang memuat El Nino. Jadi memang El Nino itu sudah dianggap tidak ada. Kenapa tiba-tiba 6 November diputuskan bahwa di situ ada perpanjangan bantuan sosial untuk dampak risiko dari El Nino? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang seharusnya benar-benar digali oleh hakim gitu, karena tidak ada, dan keputusan itu yang sekali lagi saya katakan adalah sepihak dalam rapat terbatas gitu. Seandainya memang ada risiko El Nino terhadap risiko dampak sosial dari El Nino, seharusnya kan bersama DPR secara peraturan dari perundang-undangan kita gitu, harusnya mintakan perubahan atau apapun namanya begitu, dimintakan kepada DPR untuk di-approve untuk ada perubahan gitu. Tapi ini tidak dilakukan gitu. Nah, ini. Oke. Pertanyaan saya ya, tadi konsekuensi dari pelanggaran terhadap Undang-Undang APBN itu apa, Mas Antoni? Jadi ada beberapa hal. Pertama adalah bisa dianggap kalau dia tidak ada anggaran, kalau dia merealokasi dari satu mata anggaran ke mata anggaran lain, atau tidak ada mata anggaran yang kemudian dia menambah begitu saja gitu tanpa persetujuan DPR, itu termasuk di dalam penyimpangan kebijakan APBN. Kita sudah ada kebijakannya, lalu kemudian dirubah sepihak, melanggar dari wewenang DPR yang pasal 23 Undang-Undang Dasar, yaitu hak budget DPR. Yang menetapkan undang-undang harus bersama DPR. Itu pertama. Yang penyimpangannya ini, maka ada konsekuensinya. Di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, dia bilang penyimpangan APBN ini bisa dikenakan pidana, penjara, dan denda gitu. Nah, kalau kita telusuri lagi, penyimpangan dari ini apa? Kalau dia menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka di situ menjadi tindak pidana korupsi. Jadi ada dua. Jadi satu adalah Undang-Undang APBN adalah penyimpangannya, meskipun tidak ada korupsi, tapi penyimpangan ini adalah bisa dipidana penjara. Oleh karena itu APBN ini sangat rigid gitu, tidak boleh main-main. Ini uang rakyat. Nah, tetapi terus kemudian kalau menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain dan merugikan perekonomian negara, itu termasuk tindak pidana korupsi. Jadi ada dua delik di situ. Dan ada tiga lagi, khususnya untuk dalam hal ini dalam kaitan dengan Presiden Joko Widodo. Menguntungkan kroninya atau kerabatnya atau keluarganya, maka kena undang-undang anti KKN.
Oke. Yaitu dianggapnya dia KKN. Kalau bansos ini terbukti untuk pemenangan Gibran, maka itu adalah KKN. Ya. Jadi ada 3 hal yang bisa di sini undang-undang yang bisa dilanggar, undang-undang keuangan negara, penyimpangan APBN, undang-undang untuk tipikor, tindak pidana korupsi, untuk ini terkait dengan korupsinya dan KKN-nya. Oke. Nah, kalau yang ketiga KKN jelas itu subjek hukumnya adalah Presiden Jokowi, ya, begitu ya. Nah, kalau yang tadi Ya. 2 undang-undang tadi, undang-undang APBN dan juga undang-undang tindak pidana korupsi, siapa ini yang bertanggung jawab? Kalau saya lihat begini, pertama adalah di sini instruksinya menurut beberapa publikasi, Ya. Sri Mulyani sendiri menyebut atas arahan presiden. Oke, ya, 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 Nah, ya. jadi penyimpangan ini adalah atas arahan presiden. Jadi memang presiden yang menginstruksikan gitu. Inilah, oke kita ada begini, ya udah kita simpangkan aja gitu. Terjadi Ya, ya, penyimpangan ya. kan gitu kan. Jadi Nah, dia presiden lagi dong yang bertanggung jawab di sini ya? presiden. Ya. Hmm. Terus yang kedua adalah sewaktu Erlangga juga mengatakan atas arahan presiden dia mengusulkan untuk BLT El Nino yang rencananya diganti dengan BLT mitigasi risiko pangan itu untuk dilanjutkan dan disetujui oleh Jokowi. Dalam hal ini ya dua-duanya ya bertanggung jawab gitu. Ya, ya. Presiden dan juga yang mengusulkan yaitu Erlangga. Tetapi semua ini tidak terlepas dari anggaran ini di Kementerian Keuangan. Jadi Sri Mulyani juga yang sebagai kasir atau bendahara negara ini tahu semuanya dan sebagainya dan bekerja sama. Kan ada yang aktor utama, ada yang membantu kan gitu kan. Ya, Nah, ya. ini adalah semuanya pembantunya ya pembantu presiden ikut membantu penyimpangan ini semua. Ya, ya, ya. Oke, nah kalau sekarang kita bicara soal Ibu Risma ya, karena sebenarnya tadinya banyak orang yang berharap Ibu Risma ini akan bicara lebih terbuka begitu ya, lebih terang-terangan dan membongkar seperti itu. Tapi kemarin kan kelihatannya Ibu Risma kita tidak bisa sebut sebagai normatif, tapi membatasi gitu ya. Apa sejauh yang yang jadi tanggung jawab dia saja gitu. Padahal dia tahu sebenarnya sesungguhnya ada hal-hal penyimpangan kan di situ gitu. Saya rasa sulit bagi dia. Saya rasa ini Mhm. adalah kesaksian Ibu Risma yang sudah yang maksimal ya. Karena dia tidak bisa mencampuri dan tidak bisa melihat apakah ini pakai dana anggaran mana dan sebagainya dan Ah, sebagainya. mhm, mhm, Yang dilihat adalah bahwa BLT El Nino sudah dihapus. Itu yang paling penting. mhm, Artinya dia mengatakan dan itu konfirmasi dengan APBN 2024 bahwa El Nino itu sudah tidak ada lagi, sudah terhenti dan dampak sosial dari El Nino itu sudah tidak dimasukkan lagi di dalam APBN, di dalam Kementerian Sosial, itu sudah sesuai dengan pendapat dari DPR bahwa El Nino sudah selesai. ya, Dan dia tidak bisa lagi, ya yang kenapa dia tidak menceritakan mungkin dalam rapat terbatas ini ditentukan perpanjangan dan sebagainya, karena dia tidak terlibat sama sekali di dalam perpanjangan itu. Karena Ibu Risma mengatakan untuk bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial tidak ada in natura. Jadi semua adanya hanya sebagai transfer. ya, Jadi dia tidak, jadi memang tidak dilibatkan untuk bantuan sosial seperti beras dan sebagainya, mhm, mhm, penyaluran itu. mhm, mhm, Itu pendapat. Dan memang ini adalah by design karena ini kan El Nino kan baru memang tahun lalu aja. ya, Nah, kalau tahun lalu sebelum sebelum pemilu, misalkan dari awal-awal tahun 2023, nah ini juga kita lihat apakah ini motifnya di bantuan-bantuan sosial ini motifnya apa? mhm, Ya, bisa saja rente ekonomi juga kan ya, gitu ya, kan ya, kita ya, lihat. Nah, terus yang saya mau menyoroti ini begini, Bung Elsu. Ini sangat penting sekali. BLT El Nino atau sorry, kondisi El Nino ini dieksploitasi sedemikian rupa, dipolitisasi sedemikian rupa dalam bentuk diberikan bantuan sosial khususnya beras. ya, Kalau transfer itu kelihatannya
untuk elektoral pun tidak bisa berbuat banyak ya, tidak bisa Betul, mendapat betul. benefit terlalu banyak gitu. Kalau Hmm. transfer ya sudah transfer gitu. Ini kan pertemuan gitu dengan bantuan sosial itu. Nah, ini eksploitasi. Sewaktu mereka mengatakan ini ada El Nino, lalu kebijakannya adalah memberikan bantuan sosial, ini adalah kebijakan yang sangat tidak tepat dan patut diduga ini adalah penuh dengan unsur politisasinya. Ya, Kenapa saya katakan begitu? Pertama begini, kalau ini El Nino membuat merugikan masyarakat, siapa yang dirugikan? Yang paling dirugikan tentu saja para petani ya, gagal panen. ya, Kenapa tidak dikaitkan, tidak diberikan kepada petani? ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dampak dari yang kedua kepada petani, lalu terjadi produksi yang menurun. Produksi menurun menyebabkan harga naik. Dan dengan harga naik, seolah-olah pemerintah memberikan bantuan sosial untuk membantu. Tetapi seharusnya adalah, kalau itu harga naik, masalahnya adalah pasokan kurang dan harus ditambah pasokannya. Hmm. Kalau hanya diberikan bantuan sosial, berarti ada kelompok masyarakat lain yang tidak dibagikan, yang jauh lebih besar dari yang dibagikan itu terdampak yang didiamkan. Berarti ini adalah kebijakan yang diskriminatif. Betul, betul, betul. Nah, harusnya adalah pasokannya ditambah. Oke, dengan apa? Oke, dengan import, karena kita pasokan dalam negeri tidak ada. Oke, kita import. Nah, tetapi sekarang masalahnya adalah barang importnya diambil atau barang ininya diambil ya, stoknya diambil untuk cadangan pangan Ya, ya, yang ya. diberikan sebagai bantuan sosial. Oleh karena itu di bulan Januari dan bulan Februari tidak ada stok beras premium di retail. Dan akibatnya harga-harga jadi mahal, begitu ya? Dan karena itu tidak ada dan harga menjadi mahal. Gitu. Dan dengan demikian maka terjadilah kerugian perekonomian negara. Karena inflasi itu harusnya ada supply, kalau supply-nya cukup itu otomatis bisa gitu ditanggulangi dengan. Nah, itu adalah kebijakan yang salah dan terkesan memang disengaja salah untuk politisasi dari El Nino itu. Dan politisasi El Nino itu berlanjut di November, jadi Desember, Januari, Februari di masa election ini gitu, di masa pemilu ini gitu. Dan ini untuk ya membantu elektoral itu, dan kita tahu sangat masif sekali beritanya Zulkifli Hasan semua mengunjungi beberapa tempat dan Erlangga mengunjungi beberapa tempat dan sebagainya. Dan kalau kita lihat beras bantuan dari Bulog, lalu Erlangga bilang, oh iya Pak, itu ya saya tidak mau menjawab kepada pertanyaan Pak Hakim, kan Golkar kan suaranya naik gitu kan ya, gimana itu? Bertanyanya kepada Pak Muhajir sebetulnya. Tapi Erlangga juga menjawab bahwa ya itu kita tidak tahu, saya tidak untuk menjawab ke situ, tetapi dia pastikan bahwa bantuan sosial beras dari untuk masyarakat itu tidak ada yang warna kuning, tapi padahal ada juga gitu, kalau nggak salah gitu di pasar gitu. Tapi yang jelas waktu itu dia menyatakan bahwa di NTB seingat saya dia minta agar penerima bansos itu membuat video testimoni video terima kasih pada Pak Jokowi begitu. Kalau Pak Zulkifli Hasan malah lebih tegas lagi bahwa ini bantuan dari mana nih Pak Jokowi, dan Pak Jokowi itu siapa? Pak Jokowi itu PAN kan waktu itu seperti itu kan. Jelas itu. Iya, jadi dibilang oleh karena itu kalau mau bansos atau BLT itu dilanjutkan maka pilih 02, pilih Prabowo Gibran dan pilih PAN kan gitu. Ya. Dan dalam kasus ini sebenarnya meskipun kelihatannya Pak Muhajir tidak langsung terlibat dalam soal begini karena dia bukan orang partai, tapi dalam salah satu kesempatan saya lupa mungkin di Kalimantan Timur di Berau atau di mana gitu, beliau juga menyatakan bahwa harusnya kalau bisa pemilu itu satu putaran saja karena dengan satu putaran ada penghematan biaya dan dengan begitu bisa dialihkan untuk bansos. Ada juga pernyataan semacam itu kan juga itu pernyataan yang saya kira tidak layak dan tidak tepat juga gitu.
Itu pertanyaan menurut saya adalah bukan hanya tidak layak, tetapi itu adalah sudah melanggar di dalam prinsip dari kita punya pemilu gitu. Hmm. Bahwa pemilu itu pemenangnya adalah harus 50%. Yes. Selama tidak ada yang 50% plus itu, ya itu semua pemilu harus diulang. Mau 2 kali, mau 3 kali tidak ada urusannya gitu kan. Ya. Nah, sekarang apa yang esensinya bahwa pemilu itu harus sorry, pengeluaran negara itu lebih baik untuk bantuan sosial daripada pemilu. Ya. Justifikasinya apa? Kan tidak ada kan gitu. Ya. Bahwa di mana bahwa begini secara makroekonomi bahwa pengeluaran negara 1.000 ya harus dikeluarkan 1.000 gitu. Apakah 1.000-nya ke bantuan sosial atau ke 1.000-nya misalkan untuk pembangunan yang lain-lainnya, ya tetap saja itu apa 1.000 yang efek pada ekonominya sama gitu. Nah, untuk bantuan sosial itu adalah dampaknya lain lagi. Untuk kebijakan ekonomi itu bagaimana meningkatkan ekonominya inklusif supaya semua bisa berpartisipasi. Kalau memang mau begitu, ya harus ditentukan kebijakan misalkan ada minimum wages. Minimum wages-nya harus melewati dia itu kalau dia melewati garis kemiskinan. Setiap warga negara yang pendapatannya kurang dari itu harus ditambah seperti kalau kita lihat di luar negeri itu hal seperti itu. Itu adalah bukan bantuan sosial yang kita bilang bahwa ini hanya sebagai apa case by case saja kan gitu kan. Ya. El Nino dan sebagainya yang sangat masif sekali dibagikan bantuan sosial gitu. Yang seharusnya adalah saya mengatakannya begini, habis COVID terbitlah El Nino kan gitu. Oke. Nah, tapi kalau kayak Airlangga dan sebagainya itu kan punya kepentingan di situ ya. Ada moral hazardnya di situ sebenarnya ya mereka ini. Tapi kalau Ibu Sri Mulyani kemudian melindungi Pak Jokowi, apa kepentingannya ya, Mas Antoni? Apakah dengan begitu dia sendiri juga secara undang-undang kan dia melanggar juga, jadi dia kalau mengakui itu dia akan terlibat juga begitu? Ya, dia sudah kan terlibat dari awal. Kalau Hmm. seandainya dia tahu bahwa ini adalah melanggar, maka dia harus mengatakan ini melanggar. Kalau seandainya dia bilang tetap dijalankan dalam pelanggaran ini tetap mau dijalankan, maka dia harus menyatakan mengundurkan diri. Itu adalah suatu profesional, sikap profesional dari seorang menteri gitu kan. Ya. Bukan lalu kemudian memberikan pembenaran atas pelanggaran itu. Ya. Jadi bahwa oke, Anda bisa automatic adjustment. Ya, Presiden pada 2 Desember kalau nggak salah atau 30 November itu mengatakan sewaktu mengisi itulah DIPA itu. Jadi dia bilang mengatakan bahwa ini dilakukan automatic adjustment. Dilakukanlah oleh Menteri Keuangan. Nah, kalau sudah semuanya mendikte begitu, berarti fungsi dari profesionalisme dari seorang menteri, dia di dalam keuangan kan berarti sudah tidak dipentingkan lagi gitu. Ya. Dan kalau dia secara moral itu mempunyai sikap untuk membela kepentingan bangsa, maka dia harus mengatakan tidak. Dan kalau dipaksa, dia harus mengundurkan diri. Nah, dengan dia ikut bahwa dia mau juga membantu terjadinya pelanggaran-pelanggaran ini, maka tentu saja dia akan berusaha otomatis itu menutupi kan gitu kan. Oh, oke. Ya. Itu adalah intinya gitu. Jadi Ya. sikapnya itu yang tidak bisa terlepas dari awal dia memang sudah ikut terlibat membantu kecurangan. Yes, oke, baik. Kecurangan pelanggaran. Ya. Sorry, bukan kecurangan. Jadi membantu pelanggaran ini. Ya seperti seseorang aja lah. Kalau kita membantu suatu ada kejahatan, apapun itu ya, motif pembunuhan dan sebagainya, kalau kita sudah terlibat membantu dalam peran sekecil apapun, begitu ada penyelidikan, kita pasti menutupi. Kan gitu. Ya, oke. Baik, terima kasih Mas Antoni Budiawan. Kita ketemu lagi insya Allah nanti setelah Lebaran ya. Ya, Kita selamat Lebaran Idul Fitri. dulu, maaf-maafan dulu, dan setelah itu nanti kita lanjutkan lagi ya. Terima Ya, kasih. Sampai ketemu lagi terima Mas kasih. Antoni. Ya. Demikian tadi perbincangan saya dengan Antoni Budiawan, seorang Managing Director dari PEPS ya. Sampai ketemu lagi. Saya Aris Munarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.